Ya, agar segera dikokohkan itu. Yang ada gubuk-gubuk yang ada di situ agar segera digeser ke. Barang-barang yang ada di situ agar segera digeser. Ya, red. Yes. Ya, dorong ke dalam kubah. Dorong ke dalam. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Selain pembongkaran permukiman warga di wilayah RW 13, Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, karena dampak proyek pembangunan jalan dan jembatan penghubung menuju Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jelajah Jakarta juga sempat meliput giat teman-teman Satpol PP Jakarta Utara yang melakukan pembongkaran bangunan yang ada di tepi Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur ini. Ini habis nih, nggak ada lagi ini nih. Ini tidak akan ada lagi lokasi tempat gerobak-gerobak ini ada di sini nih. Ini akan hilang ya. Agar segera dikokohkan itu ya. Ya, agar segera dikokohkan itu. Yang ada gubuk-gubuk yang ada di situ agar segera digeser ke. Barang-barang yang ada di situ agar segera digeser. Ya, kami geser dulu. Ya, kegiatan kita pada hari ini memasuki hari ketiga. Dimulai pada hari Senin kemarin kita penertiban 9 bidang bangunan berikut rumah permanen di jalan akses tembus Kelapa Gading dan Pulau Gadung. Alhamdulillah di hari ketiga ini kita melakukan kembali penertiban daripada kemarin yang belum terselesaikan. Gubrak. Colokannya mana? Matiin. Sobat Jelajah Jakarta, apa yang dilakukan oleh teman-teman Satpol PP ini sudah dilakukan secara humanis dan simpatik loh. Namun mereka tetap tegas. Sebab sebelum eksekusi hari ini, para pemilik bangunan yang ada di pinggir Jalan Raya Bekasi ini sudah mendapatkan surat peringatan atau SP. SP-nya pun bukan cuma sekali, melainkan sampai 3 kali. Jadi jika Satpol PP tidak humanis, bisa saja para petugas langsung bongkar bangunan tanpa harus bantu pindah-pindahan barang seperti yang Anda lihat ini. Satpol PP membantu warga untuk mengangkut kotak yang barangkali sudah berisi barang-barangnya. Ya, penertiban pada aset Bina Marga ini, Dinas Bina Marga ini sebelumnya sudah dilakukan mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh pihak Dinas Bina Marga. Namun demikian mereka sudah sadar bahwa jangka waktu yang sudah ditetapkan pada bulan Juli ini harus segera tuntas. Jadi ini bangunan-bangunan yang akan dibongkar hari ini oleh Satpol PP sehingga jalanan ini clear. Jalanan ini akan clear seperti itu.
keren. Jakarta, Satpol PP. Tuh, rumah-rumah yang kayak gini. Ini warung kawan. Ya, ditarik dulu bangunan ini. Nanti yang sebelah sana itu akan dibongkar. Nah, ini bangunan itu akan dibongkar. Siap-siap. Wow, 1, 2, 3. Oke. Mantap. Habis bangunan. Itu temboknya akan dibongkar dulu. Wah, oke. Temboknya masih ada, kita lihat nanti. 1, 2, 3. Ada warga yang mau ngambil barang-barangnya padahal beko sudah masuk ke dalam situ. Bahaya itu. Mantap. Pohon serinya mau dirubuhin ya. Oke, sip. Udah. Oke. Ya, sekarang beko mau menuju ke lokasi ini. Ya, yang mau dibongkar. Ini ada gerobak yang pengen dibongkar, pengen diangkut. Pusat. Ada gerobak yang pengen.
tadi tersangkut Beres, beres. dan dibantu oleh Satpol PP. Ya. Nah, udah clear. Nah, siap untuk merobohkan rumah itu. Sobat Jelajah Jakarta, melihat giat dari teman-teman Satpol PP hari ini, saya bisa simpulkan bahwa Jakarta bisa kok membongkar bangunan-bangunan seperti ini, ya enggak? Namun selama ini memang sayang banget Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Satpol PP Jakarta, lebih suka kerja senyap alias nggak ngundang atau infokan para konten kreator atau media untuk melakukan liputan pembongkaran seperti ini. Jelajah Jakarta kenapa bisa dapat eksklusif seperti ini? Ya karena untung-untungan, nggak diinfokan siapapun, langsung main datang ke TKP pagi ini, ternyata ada pembongkaran bangunan di pinggir Jalan Raya Bekasi seperti ini. Hancur lebur, mantap Jakarta, mantap Satpol PP, mantap Jakarta. Dorong ke dalam semua, Pak. Dorong ke dalam. Biar di jalanannya bersih. Taruh ke dalam. Nah, dalam kesempatan di Jelajah Jakarta episode ini, saya berharap Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Kepala Satpol PP Jakarta, agar mau menginfokan kepada konten kreator yang ada di Jakarta ini, di setiap akan ada giat penertiban atau pembongkaran bangunan seperti pagi ini. Tunjukkan bahwa Jakarta itu sebetulnya bisa kok bongkar-bongkar bangunan seperti ini. Jadi Bapak-Bapak Satpol PP Jakarta nggak perlu kerja senyap kalau memang apa yang dilakukan ini positif untuk kebaikan warga juga kan, dan agar Jakarta bisa tertib dan tertata, ya nggak sih? Tarik, Pak. Tarik. 1, 2, 3, yes. Ya, dorong ke dalam semua. Dorong ke dalam. Mantap, 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 mantap. Jakarta harusnya bisa, dan memang bisa kok. Ini buktinya ya. Tarik, Pak. Tarik. 1, 2, 3, yes. Ya, dorong ke dalam semua. Dorong ke dalam. Mantap, 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 mantap. Jakarta harusnya bisa, dan memang bisa kok. Ini buktinya ya. Ini bangunan berikutnya yang akan dibongkar. Ini nih jalanan jadi luas tuh kalau nggak ada. Nah, ini tinggal satu bangunan lagi yang akan dibongkar. Ini ternyata adalah posko tim anti tawuran Pokdar Kamtipnas Kelapa Gading ya. Jadi ini sebenarnya mereka harusnya bisa difasilitasi untuk memiliki bangunan ya. Jadi dalam kesempatan ini saya minta tolong untuk dari kecamatan atau kelurahan memberikan bangunan untuk mereka-mereka ini, karena ini sebenarnya bagus nih, ada ambulan yang diperuntukkan bagi warga ya, ini posko ini. Tapi sayangnya memang saat ini menempati jalan yang sudah dibangun oleh Dinas Bina Marga ya, jadi ini akan dibongkar. Beberapa barang yang dibantu oleh Satpol PP untuk diangkut.
Jadi saya dalam kesempatan ini menghimbau atau meminta kepada pihak kecamatan, kelurahan untuk memfasilitasi teman-teman dari Sky Ambulan Indonesia ini, karena di sini posko positif ya. Ini positif banget sebenarnya di lokasi ini. Hanya mereka kebetulan menempati jalan yang sudah dibangun oleh Dinas Bina Marga ini. Ya. Jadi ini akan dibongkar. Ya, ini bangunan yang akan dibongkar karena ini jalanan sudah dibangun oleh Dinas Bina Marga dan memang belum digunakan karena memang tidak bisa ditembus pada saat itu jalanannya. Makanya tumbuhlah bangunan-bangunan seperti itu. Termasuk posko ini, ya. Biar tetap. Diangkat ramai-ramai aja, diangkat ramai-ramai. Satu-satu. Bareng. Selesai. Jadi terpaksa harus dibongkar karena sudah SP3. Jadi warga diminta untuk 1, 2, 3 habis. Alhamdulillah perjalanan penertiban selama 3 hari ini berjalan dengan kondusif, lancar. Untuk warga yang masih berada di jalur, khususnya jalur akses tembus Pulau Gadung dan Kelapa Gading, untuk kepentingan masyarakat banyak, ya, peruntukannya untuk masyarakat banyak. Jadi jalan lebih luas, akses jalan lebih lancar, dan semua dapat dimanfaatkan kemaslahatan untuk orang banyak. Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya ke wilayah Pegangsaan 2 Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk melihat giat pembongkaran yang ada di pinggir Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur ini. Sampai jumpa di liputan pembongkaran-pembongkaran di Jakarta selanjutnya. Salam persatuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.